Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di rubrikgrafis.com dalam e-course Adobe Illustrator dengan saya Wahyu. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas gimana caranya save dan export yang baik di Adobe Illustrator. Oke, pada dasarnya memang save dan export adalah tahap akhir dalam membuat desain, ya. Export adalah tahap akhirnya. Entah teman-teman mau ubah ke JPEG, PNG, SVG, EPS dan yang lain-lain, itu nanti kita akan bahas di video kali ini. Oke, basically kalau untuk nge-save seperti biasa, kita ke file terus ada save atau bisa Ctrl S. Kita klik save. Nah, misalkan ini adalah filenya, teman-teman bisa ke AI, PDF, EPS dan lain sebagainya. Kalau PDF udah tahu teman-teman ya, IPS ini dia file yang editable atau bisa diedit di software Corel dan Photoshop dan lain-lainnya. Terus SVG ini dia icon ya, kalau teman-teman download di flaticon.com dia bentuknya SVG. Nah, itu juga dia bentuknya editable, jadi bisa diedit kayak gitu. Nah, biasanya kalau save itu dia cuman AI aja kalau untuk save biasa ya. Oke, coba kita namain tutor AI. Kita klik. Nah, di sini ya, pertama ada version. Version ini dia mau berlandaskan dari versi berapa, karena saya kan sisi 2020, berarti basic defaultnya 2020. Tapi kalau teman-teman misalkan mau ngasih ke orang ya, mau ngasih ke orang file AI-nya, terus dia nggak pakai sisi 2020 di bawahnya, teman-teman terus pakai versinya yang ini, dia nggak bisa buka ya. Jadi solusinya adalah teman-teman harus ininya diturunin. Biasanya sih ya ke sisi aja lah ya. Jadi ini bisa ke sisi, segala sisi dari 2015 sampai 2020, atau kalau mau lebih aman lagi HS6 gitu ya. Terus yang kedua, ini semua default aja kecuali yang include link file. Ini include link file ya, saya kasih contoh. Kalau misalkan dia tidak dicentang, ini image, kehapus filenya, file image-nya ya. Ketika buka file AI-nya, dia akan ngilang. Gitu, kita contohin aja langsung. Oke. Terus misalkan ini kita close. Terus ini file yang ini kita hapus ya. Nah, terus ini kita buka. Nah, dia akan nggak ada tuh ya, nggak ada. Replace artinya kamu mau ganti ke foto yang mana, misalkan yang ini. Nah, nanti dia akan mengubah foto yang tadi tadi yang terhapus. Nah, gimana caranya biar nggak begitu? Yang pertama caranya, kamu klik gambarnya, terus ada namanya embed, tapi ini bikin nge-lag ya, bikin nge-lag dan filenya jadi gede. Nah, solusinya adalah teman-teman ke save ya, save. Karena ini save-nya udah di awal, kita save as saja. Terus kita ganti tutor AI-nya, kita replace. Nah, include link filenya kita centang ya, kita centang, terus kita klik OK. Nah, terus misalkan ini kita close, kita buka sorry. Kita hapus dulu yang ini gambarnya, terus kita buka. Nah, dia tidak akan menghilang si gambarnya karena sudah terlink kayak gitu, sudah tertanam di dalam si file AI-nya. Oke, itu yang pertama, cara nge-save. Terus yang kedua adalah kita cara mengekspor. Cara ekspor itu ada banyak, ada 3. Kalau basicnya ada export for screens, ada export as, sama export selection. Ini yang penting. Oke, kita akan bahas satu-satu. Ini kita ke siniin dulu. Oke, nah kalau export, pertama kalau export for screens, dia akan hanya mengambil di artboardnya saja. Jadi yang di luar artboard itu tidak terambil. Dan ini yang paling sering banget dipakai ya, ini yang paling sering dipakai. Coba kita tambah ini ya, tambah artboard. Nah, ini juga berfungsi untuk tambah artboard.
tambah artboard, maksudnya mengekspor artboard yang banyak sekaligus gitu. Jadi ini sangat berguna banget si export for screen. Kita klik. Nah, dia langsung ada dua nih. Tuh, ini yang artboard pertama, ini artboard yang kedua atau artboard satu copy gitu. Oke, saya akan bahas di sininya. Yang pertama, ini selectnya mau all atau range. Misalkan teman-teman ada berapa banyak, misalkan mau yang satu aja juga bisa. Nih tanda centangnya satu doang atau dua doang, berarti si dua aja yang kecentang. Misalnya kita all. Terus export tuh udah jelas, ini mau lokasinya di mana. Open location after export. Ini jadi kalau misalkan habis export dia langsung auto ngebuka foldernya. Nah, create subfolder ini biasanya dia auto nih ininya, auto default ininya nih centangnya. Jadi ini dihilangin aja karena dia akan nanti akan bikin folder baru gitu. Itu menurut saya agak membingungkan, tapi kalau teman-teman suka nggak apa-apa. Oke, terus kalau misalkan JPEG, ini JPEG 100 ya. Terus scale-nya 2 kali. Nah, suffix ini adalah jadi setelah nama nanti dia akan ada si tanda stripnya ini, dia membedakan kayak gitu. Contoh misalkan kalau saya di ini kita pakai inilah ya. Nah, misalkan saya pakai ini, save file, terus export for screen. Nah, saya namanya sama semua tuh, RDC2 karena saya tinggal copy. Misalkan nih saya ganti jadi RDC4. Ini biasanya saya ganti di copy paste aja, Ctrl C Ctrl V. Nah, ini nanti yang akan menjadi pembedanya di depan nih, di samping. Jadi ini 1, ini 2, ini 3 kayak gitu. Contoh ya, misalkan kita export artboard. Nah, lihat export 4 strip 4, 45, 46, 41, nah, kayak gini. Ya, ini yang menjadi kalau teman-teman mau bikin kalau mau ekspor banyak artboard. Tapi kalau teman-teman ekspornya cuma satu artboard, ininya dihapus aja nggak apa-apa. Gitu, misalnya satu artboard doang. Nanti dia namanya nama yang sesuai yang ada di sini. Kayak gitu. Terus kalau untuk PNG, kita PNG yang biasa. Ya, scale-nya juga 2 kali. Ini sama aja, nggak ada bedanya. Kayak gitu. Nah, terus untuk SVG. Nah, kalau SVG ini beda. Biasanya kan kalau SVG itu dia untuk ini ya. Untuk satu file doang gitu. Misalkan ini nih. Ini mau kita SVG-in. Nah, ini juga caranya gini. Kamu klik dia, ya. Klik dia, terus file. Nah, dia ada export selection. Nah, export selection tuh apa? Export yang hanya di select doang. Berarti cuman dia doang nih yang nanti bakal ke export. Export selection. Nah, nanti beda nih kalau artboard, dia satu artboard. Kalau asset ini yang tadi kamu export selection. Lihat cuman ada si handphone doang. Nah, ini biasanya PNG sama SVG biasanya kalau saya. Gitu ya. Ini biasanya SVG dan nanti sama aja caranya export aset. Kayak gitu. Nah, terus yang terakhir ada export as. Ini export yang paling umum ya. Export paling umum dengan JPEG. Nah, kalau misalkan teman-teman mau artboardnya doang, kita use artboard export misalkan. Nah, dia kayak gini. Nah, color mode ya, color mode teman-teman. Untuk digital teman-teman harus RGB. Digital tuh apa? Digital itu misalkan mau ditaruh di handphone, di-upload di IG, Facebook dan lain sebagainya tuh RGB. Tapi kalau teman-teman mau dicetak ya, mau jadi poster, banner atau apapun, ubahnya jadi CMYK. Gitu ya. Ini quality maksimum, resolution. Nah, resolution kan yang pernah kita awal bahas itu yang bikin artboard kan kita 72. Nah, pada saat ekspor kita jadiin 300 aja biar hasilnya lebih maksimal dan terus klik OK. Kayak gitu ya. Itu untuk yang export as. Terus ada save a copy. Nah, save a copy ini biasanya untuk yang PDF. Kenapa PDF? Karena
PDF kalau pakai export yang biasa itu dia filenya gede banget. Makanya kita pakai yang save copy. Jadi dia filenya itu nggak terlalu besar. Nah terus ininya sama aja, nggak usah diubah-ubah dan langsung save PDF. Kayak gitu ya teman-teman. Itulah basic dari save dan export. Semoga teman-teman paham. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.